Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi. Jadi kita akan membedahnya mulai dari sisi deskriptif dasar, lalu masuk ke ranah interferensi untuk membuktikan fakta, hingga memahami autokorelasi dalam dimensi waktu. Oke, kita perlu mengetahui dulu. Nah, kita harus paham tentang rentang nilai. Koefisien relasi atau R bergerak dari -1 hingga +1. Nilai -1 berarti berhubungan negatif sempurna. 0 berarti tidak ada hubungan linear, dan +1 berarti hubungan positif sempurna. Nah, ini yang penting, jika R sama dengan 0, itu hanya berarti tidak ada hubungan garis lurus. Bisa jadi ada garis melingkar atau kuadratik. Nah, ini bagaimana gimana sih korelasi dihitung secara fundamental? Jadi kita menggunakan pendekatan varians. Kita membandingkan varians total dengan varians residual. Lalu secara esensial, korelasi mengukur seberapa besar porsi varians data yang berasal dijelaskan oleh model linear kita. Semakin kecil sisa residual setelah pemodelan, jadi akan semakin tinggi nilai korelasi kita. Nah, ini adalah penerapannya jika kita pengaplikasian statistik terapan rumus ini, rumus yang di sebelah kiri, kita aplikasikan ke Excel akan menjadi rumus seperti ini, atau rumus yang lebih praktisnya itu fungsi seperti ini, ketutupan. Nah, Corel XY ini. Nah, ini kebetulan atau fakta sih. Jadi ini adalah bagian yang sering ngejebak nih. Nilai korelasi yang kita dapatkan itu dari sampel R belum tentu mencerminkan korelasi sebenarnya di populasi. Jadi eh, apakah nilai R yang kita lihat itu murni korelasi nyata atau hanya gangguan atau noise karena kebetulan pengambilan sampel. Nah, di sini kita butuh uji inferensi. Nah, pengujian hipotesis yang pertama itu menggunakan 3 langkah. Jadi untuk membuktikannya kita gunakan uji T. Kita pasang hipotesis 0 bahwa korelasi populasi sebenarnya adalah 0 atau tidak ada korelasi. Jika hasil statistik T kita lebih besar dari nilai kritis pada tabel, maka kita berhak menolak H0 dan menyatakan bahwa korelasi tersebut signifikan secara statistik. Nah, ini pengujian hipotesis kedua, yaitu menguji nilai konstanta. Gimana sih gimana jika kita ingin menguji apakah korelasi sama dengan eh, nilai tertentu, misalnya 0,8. Nah, karena distribusi korelasi tidak selalu normal, kita menggunakan transformasi Fisher yang bisa kita lihat di layar. Nah, rumus ini itu mengubah nilai R menjadi skala yang mengikuti distribusi normal, sehingga kita bisa menentukan rentang keyakinan atau confidence interval dengan akurat. Nah, selanjutnya ada dimensi waktu, memahami korelasi serial. Nah, dalam deret waktu atau time series ada yang disebut autokorelasi. Ini itu kondisi semacam di mana data saat ini dipengaruhi oleh data sebelumnya, atau bisa disebut lag. Dan wawasan kritisnya itu bisa dibaca di layar. Elemen dalam sampel korelasi serial bukan elemen random murni. Oleh karena itu, sampel berukuran N dengan korelasi serial memberikan informasi yang lebih sedikit dibanding sampel random murni dengan ukuran yang sama.
Nah, lalu di yang terakhir ada koefisien atau autokorelasi koefisien. Nah, kita mengukur autokorelasi dengan lag-nya atau nilai K-nya. Nilai R akan selalu satu karena itu adalah korelasi data dengan dirinya sendiri. Semakin besar lag atau K-nya, biasanya hubungan akan melemah. Jika semua nilai R dikali dengan K mendekati 0 untuk setiap K, maka data tersebut bersifat white noise atau murni yang acak. Oke, kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Seorang seorang analis data menemukan bahwa korelasi antara jumlah iklan dan penjualan pada sebuah sampel kecil sebanyak 5 adalah 0,85. Namun setelah diajukan uji hipotesis T atau uji T, ternyata hasilnya tidak signifikan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa kesimpulan yang paling tepat bagi analisis tersebut? Nah, hal ini terjadi karena ukuran sampel N yang terlalu kecil, yaitu sebesar 5. Meskipun nilai R sama dengan 0,85 terlihat sangat kuat yang udah mendekati 1. Tingkat signifikansi sebuah korelasi sangat bergantung pada jumlah data. Pada sampel yang sangat sedikit, korelasi tinggi itu bisa muncul hanya karena faktor kebetulan atau kebetulan titik data yang sejajar. Lalu kita menggunakan uji T atau rumus T, yaitu seperti ini, akan menghasilkan nilai T yang kecil jika N kurang dari 2. Nilainya sangat rendah sehingga gagal melewati ambang batas nilai kritis. Jadi kesimpulan yang bisa didapat eh, dari analisis tersebut adalah analis tersebut tidak boleh mengklaim adanya hubungan nyata di populasi hubungan nyata di populasinya. Jadi korelasi yang ditemukan dalam sampel ini memiliki cukup bukti kuat untuk dinyatakan berlaku pada populasi secara keseluruhan. Diperlukan penambahan ukuran sampel N untuk verifikasi lebih lanjut. Jadi kesimpulannya adalah N ini terlalu kecil untuk kita buat sampel. Kita membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak. Seperti itu video pada kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.